bagaimana Anda memanfaatkan atau mengimplementasikan energi bersih dalam aktivitas sehari-hari? Saya sehari-hari memakai energi bersih tentunya untuk beberapa hal, seperti saya menggunakan salah satu contohnya sebagai air saya gunakan untuk minum, mandi, beraktivitas, dan juga untuk memasak, dan juga cahaya saya bisa gunakan untuk berolahraga dan juga belajar dan sebagainya. Dan saya implementasinya untuk kebutuhan saya sendiri seperti minum, mandi, dan lain-lain. Apakah terdapat kesulitan atau hambatan sendiri dalam akses penggunaan energi bersih, terutama di lingkungan tempat tinggal Anda? Untungnya puji Tuhan di daerah saya tidak mengalami kesulitan untuk mengakses energi bersih itu. Sebenarnya tidak ada hambatan sih kalau di lingkungan saya. Kalau dari lingkungan saya seperti mendapatkan air itu sangat mudah, seperti dari matahari itu udah biasa. Kalau dari listrik itu mudah, tetapi mungkin ada kekurangannya seperti lampu dan yang lain-lain itu sebenarnya semuanya mudah, seperti itu saja. Lalu bagaimana aktivitas Anda sehari-hari dalam menggunakan energi bersih? Tentunya seperti yang sudah saya katakan di awal, saya menggunakan energi bersih seperti air untuk beraktivitas seperti memasak, minum, mandi, dan juga hal-hal lainnya, dan juga untuk energi mungkin contohnya saya kira bisa ambil energi cahaya. Saya bisa menggunakan untuk belajar, aktivitas, dan juga berolahraga, dan juga mungkin aktivitas lainnya. Seperti yang jawaban pertama tadi, mandi, minum, ya dan lain-lainnya gitu. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi terkait energi bersih di masyarakat? Sebenarnya ada banyak cara, tapi mungkin saya di tahun ini yang paling optimal sepertinya bisa melalui seminar ataupun dengan cara dengan cara kegiatan bersama, mungkin seperti aktivitas bersama kayak peduli lingkungan dan sebagainya. Biasanya melalui media sosial gitu, story, feeds, atau enggak poster, baliho gitu, banyak sih. Kalau menurut saya yang paling gampang itu dari media sosial ya sekarang, dari segi posting di TikTok atau Instagram atau mungkin bentuk konvensional YouTube itu bisa lebih mudah karena zaman sekarang kan orang pakai media sosial. Tapi kalau misalnya kita masih hidup di daerah lingkungan yang ke bawah, kita bisa menggunakan mulut ke mulut. Jadi seperti kita lagi ngobrol atau lagi berkumpul di beberapa organisasi atau lagi mengeluarkan pendapat di lingkungan kita bisa, wah ternyata begini ya cara menggunakan air yang benar, begini ya cara memfilter air yang benar, atau begini ya cara membuang atau bagaimana yang kita manfaatkan itu bisa berguna bagi orang lain. Jadi kita tidak memboros-boros pamer. Menurut Anda, apa pengaruh ketersediaan energi bersih terhadap kualitas hidup masyarakat di lingkungan? Mungkin lebih ke memenuhi kebutuhan aja sih. Mungkin kan ya, kita butuh energi sehari-hari lah, simpel listrik, air, bahkan gas untuk kita masak atau ya usaha lampu lah misal. Kayak lebih ke memenuhi kebutuhan, jadinya memenuhi kesejahteraan juga sih untuk hidup sehari-hari. Kalau menurut saya, ketika saya mengambil contoh aja, ketika kita mendapatkan air yang bersih, otomatis kita jadi lebih bersih, minum lebih aman, atau mungkin menggunakan alat-alat sehari-hari itu lebih menyenangkan, tidak memikirkan. Terus saya pernah menjadi dari yang B ke C, jadi ketika kesusahan mendapatkan air, itu akan berpengaruh pada ekonomi kita. Yang harusnya kita gratis untuk menggunakan air, jadi kita harus bayar. Otomatis keuangan kita juga yang harusnya tadinya dari 100 menjadi 98 atau mungkin bahkan menurun untuk mendapatkan yang bersih itu. Nah dari situ kita akan berpikir kalau dari yang energi bersih ini berpengaruh kepada ekonomi, dan dari ekonomi akan kemungkinan terjadi itu berpengaruh kepada hal-hal yang tidak di luar nalar. Apakah Anda melihat adanya hubungan antara ketersediaan energi bersih dengan perilaku masyarakat, terutama terkait isu narkoba dan hal sejenisnya? Untuk hal sendiri menurut saya tentu ada kaitan kecilnya yang dapat berefek secara besar jika contohnya ada dua anak, salah satunya mendapatkan energi bersih lebih gampang. Mungkin dia bisa menjadi mahasiswa berprestasi karena dia mendapatkan semua hal yang mudah. Beda dengan satu hal anak lagi yang kesulitan mendapat energi bersih itu dan sulit, mungkin dia akan mengalami keterpurukan dan mungkin merasa tidak bisa bergaul satu sama lain, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk memakai narkoba. Mungkin ada dari segi pelarian ya kata gue. Jadi kayak misal itulah sehari-hari pusing gitu, nggak tahu bisa bayar listrik hari ini atau lampu nyala hari ini, bisa mandi nggak ya? Ya nyari pelarian gitu. Mungkin kan ya, misal ada orang yang main game, ada yang judi, salah satunya ya narkoba mungkin. Bagaimana saran atau ide Anda terkait solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, khususnya yang berhubungan dengan peningkatan akses energi bersih? Peningkatan akses energi bersih mungkin bisa dimulai dengan pemerintah mungkin bisa mencoba
meraih ataupun merangkul seluruh daerah-daerah yang terpencil, seluruh daerah pelosok, karena kebanyakan orang yang memakai narkoba itu tentunya berasal dari, mohon maaf, dari daerah yang terpencil ataupun terpelosok, sehingga di mana daerah itu masih kesulitan untuk mendapatkan akses listrik, air, dan sebagainya. Mungkin menurut saya daerah tersebut mungkin perlu bisa dimulai dibantu di daerah tersebut. Ya itu sih ya increasing ketersediaannya juga. Jadi untuk rakyat-rakyat yang terutama di kota-kota kecil misalnya, atau mungkin di daerah pelosok gitu, mungkin harus lebih available juga. Dan kalau untuk di daerah kota specifically mungkin lebih ke isi lowongan kerja sih, isi waktu sehari-hari. Jadi nggak terlalu bosen, ibaratnya nggak ada kesempatan untuk nyoba atau make. Kalau menurut saya, kalau kita sebagai masyarakat biasa mungkin akan susah, tapi kita bisa melakukan provokasi seperti ke pemerintahan, mungkin seperti demo, kayak ya contoh kecil aja kayak lahan yang tidak harus dipakai untuk pemukiman harus kita bongkar, seperti yang di bantaran sungai, kali, mungkin seharusnya mereka tidak tinggal di situ tapi mereka jadi tinggal di situ gitu. Maksud saya buatlah pemerintah ini melek, atau mungkin kita bisa melakukan dengan hal viral. Jadi kita tidak bisa merubah orang kalau orang itu tidak mau berubah diri, tapi kita bisa merubah pemerintah, kita bisa memprovokasi fasilitas apa sih yang harus mereka berikan. Jadi yang harusnya mereka mendapatkan air bersih, jadinya mereka mendapatkan air sungai, seperti itu maksud saya. Jadi yang harusnya mereka tidak mendapat narkoba, jadi terjerumus dalam narkoba. Jadi mungkin hal-hal yang kecil itu bisa dari provokasi media sosial, menurut saya seperti itu. Energi bersih merupakan kebutuhan pokok yang wajib dimiliki masyarakat untuk mendapatkan hidup yang sejahtera dan berkualitas. Meskipun demikian, distribusi energi bersih di Indonesia belum dilakukan secara efektif dan merata, sehingga menciptakan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat. Kekurangan akses terhadap infrastruktur yang menggunakan energi bersih akan berdampak langsung pada produktivitas masyarakat dari berbagai aspek, mulai dari ekonomi, pendidikan, sampai dengan kesehatan. Dalam konteks isu nasional yang mengangkat tema anti-narkoba, lingkungan yang minim fasilitas dan akses energi dapat memperbesar potensi seseorang untuk mencari pelarian dalam bentuk perilaku penyimpang. Salah satunya adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang, salah satunya narkoba. Tidak adanya kegiatan produktif menjadi faktor resiko yang memperkuat kerentanan tersebut. Maka dari itu, penyediaan akses energi bersih juga menjadi bagian upaya preventif terhadap penyalahgunaan narkoba dan peningkatan kesejahteraan mental serta sosial masyarakat. Akses terhadap energi bersih merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditegaskan dalam SDGs poin ke-7, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Sayangnya, di Indonesia sekitar 25% masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, belum mendapatkan akses energi bersih secara optimal. Ketimpangan ini berdampak besar terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas ekonomi masyarakat. Beberapa studi telah menguatkan pentingnya energi bersih. Penelitian oleh Sepakul tahun 2012 menunjukkan bahwa elektrifikasi di pedesaan mampu meningkatkan pendapatan dan memperluas akses pendidikan. Sementara itu, laporan dari International Energy Agency tahun 2021 juga menegaskan bahwa wilayah yang memiliki energi bersih menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Energi bersih pun membantu mengurangi polusi udara dalam ruangan, faktor penyebab utama kematian dini di banyak negara berkembang. Nah, jadi yang tadi itu merupakan contoh seseorang yang berada di lingkungan yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas energi bersihnya dengan baik. Contohnya, Kayak orang ini. Udah air minum habis, mau beli di vending machine tapi dompetnya kosong. Nah, dampak lainnya apa sih? Dampak negatifnya itu banyak banget, tapi pada video kali ini kita akan fokus pada penyalahgunaan narkoba.